Siang Bapak. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Siang Bu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan ya Bapak Ibu. Kita bisa bertatap muka kembali, bertatap maya ya Bu tepatnya. Bertatap maya dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, sehingga pada hari ini kita bisa insya Allah akan menyimak pemaparan materi dari Bapak Ramadan. Sebelum kegiatan ini dimulai, supaya dilancarkan, marilah kita awali kegiatan ini dengan doa bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Langsung saja untuk materi saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ramadan. Kepada Pak Ramadan, monggo dipersilakan. Terima kasih. Baik, sebelum kita memasuki materi tentang TIK, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dahulu. Tentunya cukup mudah. Nanti kalau saya bilang kepala, ibu-ibu megangnya kuping. Kepala dipegang kuping. Kalau saya bilang kuping, dipegangnya pipi. Kuping, pipi. Kalau saya bilang pipi, yang dipegang hidung. Kalau saya bilang hidung, yang dipegang kepala. Nah, walaupun ini siang, kita harus konsentrasi. Kita praktek dulu ya, Bu. Ya, boleh, Kuping. Pak. Kuping. Kalau kuping yang dipegang pipi, ada yang pegang hidung itu. Kalau kita bilang hidung, yang dipegang kepala. Baik, kita mulai. Hidung, kepala. Bu Erlina, pegangnya pipi. Pipi. Ayo pipi. Ya, ternyata masih pada konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ibu-ibu sekalian, karena yang beri materi Bapak jangan disebut. Saya kali ini akan memberikan materi tentang TIK yang nanti bisa berguna bagi kita dalam memberikan layanan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga walaupun kita nggak bisa tatap muka, kita masih bisa memberikan materi kepada anak-anak didik kita. Langsung aja. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Ibu-ibu? Iya, terlihat Pak. Oke. Baik. Kita akan bicara tentang komponen perangkat TIK. Kalau kita bicara komponen, pasti ini membutuhkan TIK. Komunikasi ini sama halnya dengan komunikasi antara kita ngobrol ini. Berarti kan harus ada, kalau kita ngobrol harus ada pihak menyampaikan pesan dan harus ada pihak yang menerima pesan, seperti itu. Nah, nanti kita saat menyampaikan pesan itu nanti kita butuh perangkat. Saya butuh perangkat, ibu-ibu juga butuh perangkat. Bahasanya guru butuh perangkat, siswa-siswa juga butuh perangkat. Nah, kita bicara unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim dan penerima. Komponennya atau perangkatnya itu ada keras, ada lunak. Kalau keras itu berarti bentuk nyatanya handphone atau HP.
bisa juga laptop. Itu perangkat keras, perangkat lunaknya itu aplikasi. Seperti yang kita kenal WA. WA itu aplikasi, bukan perangkat keras tapi perangkat lunak. Telegram. Nah, kita jarang sekali kita menggunakan Telegram, kebanyakan WhatsApp. Padahal kalau kita menggunakan Telegram, saat kita buat grup, itu grupnya bisa sampai 1000-an. Kalau WA kan cuma 200. Nah, itu nanti Telegram itu bisa kita gunakan untuk grup alumni ibu-ibu. Memudahkan kita dalam menelusuri tamatan. Oh, si A udah lulus, dia kerja apa? Kuliah. Nah, itu mudah. Itu Telegram. Namanya itu apa? Aplikasi. Kalau di laptop namanya Microsoft. Kita bisa banyak sekali. Ada email. Ada juga Facebook. Mungkin itu familiar. Yang selanjutnya yaitu pesan atau paket. Nah, kita bisa ngirim pesan dalam form yang sangat banyak sekali. Bisa teks atau tulisan, bisa suara, kita merekam, bisa gambar. Misalkan anak-anak, perkenalkan ini ibu. Nah, kita moto wajah kita sendiri kirim ke anak-anak, biar anak-anak itu kenal sama kita. Oh, guru BK saya ini. Teks berarti nama identitas kita. Namanya ini, oh suaranya ini, kayak gitu. Itu mempermudah kita. Selanjutnya media. Medianya apa? Yaitu jaringan internet. Kalau kita pakai HP ya, pakainya data internet. Kalau kita di warnet, berarti ya kabel. Nirkabel namanya. Itu yang warnanya banyak sekali itu. Yang selanjutnya, setelah kita ada pengirim, penerima, pesan, media, terus umpan balik. Namanya feedback. Tidak satu arah. Karena kalau komunikasi itu harus dua arah. Kita menyampaikan sesuatu, materi, anak-anak bertanya. Itu berarti umpan balik. Tapi kalau kita ngasih layanan, anaknya diem aja, itu berarti satu arah. Itu nggak ada umpan balik. Contohnya itu, umpan balik. Anak-anak merespon apa yang kita sampaikan. Nah, saat kita mencoba tadi memberikan layanan, kadang kan sering ada gangguan, ibu-ibu. Gangguan kadang tiba-tiba pesan yang akan dikirimkan tidak kesampai. Setelah kita cek, data habis. Yang harus kita lakukan apa? Kita beli data. Atau kalau enggak ya, ke kantor aja kita pakai wifi sekolah. Nah, itu kan bisa kita tangani ya, ibu-ibu, bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan, kita misalkan pakai WA, ternyata HP kita tuh HP udah lama, akhirnya nggak support, muter terus, padahal mungkin kuota kita masih 100 giga, masih 100 giga, tapi muter aja. Ternyata setelah dicek, handphone kita atau laptop kita itu ketinggalan zaman. Sekarang kalau laptop kan i7, tulisannya i7, i8, i7, i8, bahkan i10. Ternyata kita masih AMD, HDMI Intel, atau kalau enggak yang zaman kita dulu DOS. Nah, itu kan malah bikin mati kita itu. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Mau tidak mau kita harus ganti perangkat. Nah, seperti itu gangguan yang kita alami, tapi biasanya yang dapat kita kendalikan. Kuota habis, kayak tadi kita mau kumpul sinyalnya putus-putus, mungkin mendung, akhirnya sinyalnya jelek. Itu bisa kita kendalikan. Nah, langkah-langkahnya. Misalkan laptop HP kita udah sesuai spek yang terbaru, tapi kok nggak bisa untuk kirim pesan, atau kalau enggak laptop kita kok nggak bisa terhubung sama internet, itu ada jalannya. Yang pertama yaitu kita lakukan restart. Kalau untuk HP kita lakukan restart, biar HP itu menata ulang kembali memori yang ada di dalam HP, karena itu memorinya kan adjustable. Jadi nggak tertata dengan rapi, dengan kita restart akan ditata rapi lagi, sehingga lebih enak.
Kalau pakai laptop, kita nggak bisa connect sama internet. Jalan satu-satunya yaitu kita buka history. Kita buka history di Google-nya ya Bu. Kita buka history, kita pilih clear history. Setelah itu kita pilih hapus semuanya. Kan itu ada pilihan 1 hari, 7 jam, 7 hari, atau 1 minggu, bahkan semuanya. Nah, kita pilih semuanya. Itu historik itu kita hapus. Setelah itu kita kembali lagi untuk konekkan ke internet, insya Allah bisa connect lagi. Karena bahasanya itu laptop atau HP kita itu penuh dengan sampah. Jadi butuh untuk sampah-sampah itu dibersihkan dahulu biar dia mau menerima lagi. Yang kedua, periksa dahulu ini. Periksa perangkat yang saya sebutkan tadi, perangkatnya sesuai atau tidak, aplikasinya udah diupdate atau tidak. Kadang kita kalau di HP kan lupa mengupdate. WA nggak bisa muter-muter, ternyata kita udah melewati updatean 2 kali mungkin. Zoom-nya kok nggak mau muter, ternyata updatean tertinggal. Kita mengabaikan updatean, sehingga updatean nggak kita perbaharui. Akhirnya kinerjanya tidak maksimal. Nah, itu nanti perlu kita update kembali. Kalau enggak ya kita uninstall. Kita hapus, kita install lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini, yang B, alamat, identitas, dan akun. Kita kalau mau pakai teknologi informasi sekarang ini, kita harus punya akun. Udah banyak platform-platform yang menyediakan akun. Dari Google, dari Yahoo, dari iOS, itu ada semua. Domain-domainnya banyak sekali ya Ibu. Bahkan Dapodik aja menyediakan email. Itu data kita itu menyediakan email, alamat, identitas. Yang paling familiar di ini kita pakainya Google atau Gmail dan Yahoo. Itu paling familiar. Kita buat akun. Pertama tuliskan nama lengkap kita, misalkan Muhammad nomor 1, nomor 2-nya Ramadan. Saya itu klik pilihan akunnya apa, nanti di itu ada. Oh, pilihan akunnya ada, kita klik. Nah, ini ada, ini di sini juga ada akun. Jadi kita harus punya akun dulu kalau mau menggunakan teknologi. Setelah itu baru kita bisa mengirim ini pesan, mengirim media, mendapat umpan balik, mendapat gangguan. Jadi kalau ini udah kita ini. Nah, ini tadi udah saya terangkan tadi di awal. Udah paham semua Bu dari sini sampai sini, paham semua ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Amin. Selanjutnya, nah ini perangkat-perangkat. Paham. Nah, ini perangkat-perangkat. Ini komputer yang zaman dahulu sekali, ini sangat booming pada zamannya. Orang kalau punya ini itu udah hebat. Dan kita mengenal teknologi dari komputer ini. Bahasanya ini ya Bu. Sekarang layarnya datar, dulu cembung kayak TV kita, tabung. Nah sekarang udah kayak gini. Setelah ini kita mengenal laptop jinjing, komputer jinjing bahasanya, yang bisa kita bawa kemana-mana. Nah, bawa kemana-mana laptop terlalu besar, akhirnya diciptakan namanya handphone atau smartphone, HP. Yang kemana-mana bisa kita masukkan ke saku, tidak berat lagi. Yang tadinya besar menjadi ringkes lagi. 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu lagi nanti penggantinya apa. Implan atau apa mungkin akan diganti oleh. Nah ini jenis-jenis perangkat TIK yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah ini OS. Ini namanya operasional sistem. Ini sistemnya. Kalau kita HP, kita mengenalnya ini. Kalau kita pakai HP, mengenalnya Android. Ini smartphone. Tapi kalau Apple, iPhone ya Bu,
Kita mengenalnya OS-nya iOS sama Mac OS. Ini milik Apple. Ini milik laptop atau komputer. Nah, dulu di handphone ada ini. Di Nokia. Nokia ini ada. Sebelum akhirnya menjadi Android. Ini kerjasama dengan Nokia memakai ini. Tapi kalau HP adanya ini, Android sama ini. Oke, selanjutnya. Nah ini. Kita kalau mau beli laptop, handphone, itu kita harus mengetahui ini, ibu-ibu sekalian. Sistem operasionalnya itu menggunakan apa? Kalau HP berarti smartphone Android berarti pakainya Android. Oh, kita sukanya iPhone, berarti tadi iOS. Yang kata orang tuh iPhone tuh boros. Kalau mau apa-apa harus beli, nah, seperti itu. Ukuran, nah, RAM, ini memori. Biasa ini diawali dengan angka 2, 3, 3 giga, 4 giga, bahkan ada yang sekarang 8 giga ke atas. Nah, ini mau nyimpen memori aplikasi apapun bisa. Ini ROM. ROM itu untuk menyimpan apa? Kayak video, selfie kita, gambar-gambar kita, mungkin terus makalah-makalah yang kita download itu nanti masuknya ke ROM. Kalau aplikasi masuknya ke RAM. Dan mungkin sebagainya layar. Layar, kita mau pakai yang layar berapa in? 6 in, 4 in, 5 in. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kenyamanan kita. Kita sukanya yang kecil, kita belinya tablet. Saat menerima telepon, wow, segede telenan nempel ke pipi plok kayak gitu kan. Itu bisa kacau semua. Nah, untuk mengetahui speknya ini bisa kita lihat di manual book, di buku manual, di kardusnya. Nih, kalau internet kita beli bekas mungkin bisa nanti. Caranya, nih. Caranya kalau di komputer. Nah, demikian materi tentang IT yang bisa saya sampaikan. Monggo kepada ibu-ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, karena mungkin presentasi saya mungkin terlalu panjang lebar sehingga lupa. Monggo, ibu-ibu. Terima kasih Pak Romdon atas materinya. Monggo dari Bu Herlina sama Bu Evi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya, Bu. Oh iya, silakan Bu. Gini, saya kan misalnya tuh sudah mendownload aplikasi gitu di HP misalnya. Nah, saya tuh kepengen tidak kepengen menggunakannya lagi. Udahlah kayak contohnya kemarin tuh suruh kita praktek download aplikasi tertentu gitu ya. Nah setelah itu sebenarnya saya udah nggak pakai lagi. Gitu. Gimana sih caranya gitu? Kan di situ kadang-kadang ada apa uninstall, ada del gitu. Maksudnya saya harus langsung pencet del atau gimana? Kadang-kadang saya khawatir, maksudnya nanti nggak pas kayak gitu. Gitu saja mungkin. Terima kasih Bu Evi, pertanyaannya sangat bagus sekali. Karena ini seringkali dialami oleh kita semua. Ini mau kita hapus saja atau uninstall? Nah, yang pertama kalau di laptop, kita bicara di laptop dulu. Ini materi ini saya tutup ya Ibu-Ibu. Iya, boleh Pak. Kalau di HP, nanti kita buka di menu. Nah, di situ nanti akan muncul icon. Kalau enggak kotak-kotak itu aplikasi, macam-macam aplikasi. Nah, nanti kita pilih aplikasi yang mau kita hapus atau uninstall, hapus atau mau kita itu uninstall. Setelah itu kita tekan pada ikon gambar yang ya benar aplikasi, tekan terus nanti ada pilihan hapus atau uninstall. Nah, kita nanti pilih kita mau hapus aja atau mau uninstall.
Kalau uninstall itu berarti menghilangkan, membuang aplikasi itu dari handphone. Kalau hapus itu hanya untuk tampilan layar depannya aja, seperti itu. Nah, kalau di laptop ini agak rumit lagi. Kalau di laptop silakan nanti masuk ke desktop, nanti pilih uninstall. Nanti pilih uninstall, terus klik aplikasi yang mau kita buang. Nah, setelah diklik, nanti pilihan uninstall atau enggak. Nah, kita klik uninstall. Nah, maka secara otomatis aplikasi itu akan hilang dari laptop kita atau HP kita. Seperti itu. Demikian penjelasan saya, Bu Evi, gimana? Oke. Paham, Pak? Sudah paham. Bagaimana Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu Hikmah. Oh iya, Izin boleh. bertanya. Silakan. Ya. Gini Pak, bagaimana cara untuk mengetahui atau mengecek spesifikasi laptop saya? Oh, speknya ya, Bu ya? Iya, caranya gimana itu Pak? Oh, baik, saya tampilkan lagi ini. Nah, ini Bu. Ya. Nah, itu nanti kita buka laptop. Ini nanti ada gambar jendela. Kita klik. Nanti akan muncul ini di sini. Nah, ini informasi sistem. Kita klik nanti properti. Properti nanti kita klik akan keluar. Menunggu sininya. Nanti kita ini akan keluar kayak nanti klik di situ nanti akan keluar di laptop Ibu masing-masing itu. Itu OS-nya apa, RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, dan banyak sekali. Oh, berarti di properties ini Pak ya? Iya, di properties buka ini. Ya, buka menu start baru properties. Iya. Iya ya Pak, iya ya. Paham, terima kasih pencerahannya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Ibu? Saya kira cukup jelas. Cukup ya. Cukup jelas Saya juga penjelasan cukup jelas. Ramadan. Cukup nggih. Pada intinya kita sebagai pendidik, apalagi di masa pandemi ini, kita tidak boleh ketinggalan ya Bu ya. Tidak boleh tertinggal dengan teknologi yang semakin maju. Seperti itu. Terima kasih Pak Ramdan atas materinya sore ini. Sangat luar biasa sekali antusiasnya. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.